Selamat datang di podcast Rumah Kedua. Podcast ini diproduksi oleh Bihome. Di sini kita akan ngobrolin berbagai topik yang berhubungan dengan isu broken home. Semoga bermanfaat ya. Halo pejuang Bihome, selamat datang kembali di podcast Rumah Kedua. Kali ini kita masuk di episode keempat dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan berbincang dengan topik tumbuh sebagai anak broken home. Oke, dan gak kerasa nih udah episode keempat, padahal baru dikit sih. Kita kayaknya bakal jalan banyak episode sih. Kita bakal bahas banyak-banyak topik seputar broken home. Tapi karena kita masih buat teman-teman yang belum tahu, podcast Rumah Kedua ini update setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jadi bisa kalian dengarkan di Spotify Rumah Kedua atau di YouTube Bihome. Ya usahakan kalian nontonnya di YouTube aja ya, di Spotify kalau lagi di tengah jalan gitu nggak apa-apa, soalnya ya kita butuh pemasukan guys. Iya benar. Kemudian iklannya di YouTube itu jangan di skip. Iya nggak sih, Bin? Ih, benar banget sih. Supaya kita lebih semangat lagi untuk terus berkarya, menciptakan podcast yang seru dan menarik. Tapi ngomong kayak tadi, lidah rasanya kayak agak gatel gimana gitu sih. Nggak biasa kayak gitu. Soalnya biasanya kalau dari aku sendiri, ya kalau misalnya bermanfaat dan pada suka silahkan nonton. Kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat juga silahkan tonton iklannya. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah nggak usah nonton. Sesimpel itu aja. Iya. Kalau kalian nggak ngerasa topik ini relate sama kalian, nggak usah nonton. Tapi di play, di mute aja, tetap ditonton. Oke? Iya, setuju. Pokoknya jangan sayang kuota kalian kalau udah ketemu podcastnya Bihome. Oke, benar banget. Kita mulai masuk ke topik nih, Kak. Tumbuh sebagai anak broken home. Gue dulu ya, gue mau sharing dulu nih, tumbuh sebagai anak broken home. Kebetulan gue juga anak broken home. Mungkin yang pengen gue sharing ke teman-teman, tumbuh sebagai anak broken home itu bukan sesuatu hal yang mudah, karena gimana pun juga kita telah kehilangan satu hal yang berharga di dunia ini, yaitu keluarga, yaitu rumah. Jadi tentu aja tanpa adanya support system keluarga ini, hidup semakin, kalau ibarat jalanan itu semakin banyak kerikilnya, semakin banyak tanjakannya. Jadi gimana caranya kita sebagai anak broken home harus benar-benar benar-benar tahu caranya gimana supaya hidup itu terus berlanjut dan ya berjalan seperti manusia pada umumnya. Oke, tadi kan banyak kerikil. Kalau orang jalan di tempat yang banyak kerikil kan biasanya sering kepleset atau sering jatuh-jatuh nih, Pak. Kalau kamu sendiri berarti dulu juga pernah tuh ngalamin jatuh-jatuhnya sebagai anak broken home di fase-fase awal apalagi? Iya, jelas banget itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kayak kalau dibilang menyedihkan jadi anak broken home, ya iya menyedihkan. Kayak kebayang nggak sih kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan tempat untuk pulang. Dan ya pernah banget berada di fase-fase dimana gue merasa kayak dunia itu runtuh istilahnya. Kemudian kayak rumah itu adalah neraka, gue juga pernah ngerasain. Tapi puji Tuhan sampai saat ini masih bisa bernafas, masih bisa menciptakan podcast ini, masih bisa sharing ke teman-teman. Itu artinya gue bisa melewati semua proses kehidupan meskipun gue tumbuh sebagai anak broken home. Keren. Ini nah, mungkin kalau analoginya kayak Bentar dulu. Jangan ditarik ke saya dulu dong. Oke. Ini kenapa? Anak-anak analoginya tuh anak broken home tuh kayak kura-kura nih. Kura-kura kan kalau misalnya ada ancaman atau apa, dia masuk ke rumahnya sendiri. Nah, kita bayangin kura-kura tuh nggak punya tempurung, kayak dia mau masuk, loh kok nggak ada. Jadi bingung. Ya benar. Justru dia terluka dari luar. Bahkan parahnya kalau misalnya kura-kura itu dia nggak punya rumah dan dia cari tempat yang dianggap rumah dan justru dia dapat tempat yang salah,
dia justru tambah tersakiti di situ, dan itu yang bikin teman-teman semua mungkin cukup relate dengan hal ini gitu. Keren sekali analoginya Kakak Bintang. Pura-pura Gitu. baik. Akan saya simpan di kepala saya. Nah, Ini bentar mungkin dulu bisa nih. jadi. Gue mau balik ke Kak Bintang dulu nih. Gimana Kak Bintang? Oke. Prosesnya, apakah Kak Bintang juga gimana sih rasanya tumbuh sebagai anak broken home? Pernah nggak berada di fase-fase yang ya bisa dibilang titik terendah? Mungkin kalau dari aku sih, ini jadi tiap manusia dengan tipenya masing-masing itu pasti punya fase-fase yang selalu dilewati. Misalnya ini kalau manusia secara umum ya, pasti semuanya pernah mengalami fase alay. Setuju nggak? Setuju. Bentar. Gue kalau buka Facebook gue itu yang dari tahun 2010, kan biasa diingatkan kan di Facebook itu. Gue lihat status-status gue di tahun 2010, anjay, ini gue nggak sih? Oh my god. Teman-teman, tapi jangan habis dengerin podcast ini jangan langsung menuju ke Facebook gue ya, jangan. Itu bukan saya, itu bukan Kak Moko. Buat teman-teman followers Bihom, abis ini boleh langsung ke Facebooknya Kak Moko, kalian upload di story, kalian tag Bihom, nanti kita repost. Mohon maaf, langsung nonaktifkan akun Bihom mulai malam ini. Oke. Oke, tadi kita balik ke mana tadi Kak? Alay. Semua manusia. Oke, ke alay. Semua ini kalau manusia secara umum pasti pernah melewati fase alay. Biasanya di umur dari SD sampai SMA. Tiap orang mungkin lamanya beda-beda, cuma pasti pernah melewati itu. Nah, kalau konteksnya di anak broken home, pasti mereka pernah juga mengalami fase mungkin kalau orang-orang nyebutnya titik terendah dalam hidup gitu, ibaratnya. Ya, kayak momen-momen dimana kita ngerasa sedih, kita ngerasa marah sama kehidupan, kita ngerasa kalau dunia ini nggak adil. Itu pasti pernah banget sih. Kayak kita mengurung diri sendirian, kita merasa terpuruk, kita berteman dengan kesedihan, itu kayaknya pasti terjadi sih. Termasuk ke aku juga dulu sempat kayak gitu, apalagi kalau dulu aku waktu SMP sih terutama. Waktu SMP. Tapi semuanya berhasil terlewati juga kan Kak Bintang? Pada akhirnya bisa terlewati sih, dan ya sekarang justru bisa jadi batu loncatan sih, kayak dengan pengalaman yang dalam tanda kutip berharga itu bisa membuat aku sekarang jadi punya value yang lebih, sehingga aku bisa bisa punya loncatan yang lebih tinggi daripada teman-teman yang lain juga. Tapi balik lagi tergantung gimana kita memanfaatkan pengalaman kita. Kayak memanfaatkan kesedihan, memanfaatkan luka untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi gue merasain hal itu sih Bintang, kayak gue berasal dari keluarga yang broken home, dan sekarang karena keluarga broken home, pada akhirnya Bihom kan bisa ada. Jadi jatuhnya di situ, positifnya di situ. Kalau negatifnya juga sebenarnya ada juga sih, tapi mungkin nanti kita bahas di topik selanjutnya, dampak dari broken home. Oke. Terus kalau menurut lu nih Bintang, ini bukan dilihat dari apa yang lu alami, tapi kalau lu memandang teman-teman di luar sana yang mengalami hal sama, gimana tuh? Ya kalau menurutku ya banyak belakangan ini, apalagi kayak mungkin efek adanya sosial media sih, kayak bikin cukup banyak orang tuh yang dalam tanda kutip terlalu mendramatisir apa yang mereka hadapi sih. Aduh, kayak, ini nih. Kayak maksudnya gini loh, kayak iya, misalnya mereka sedih, marah dan lain-lain, iya. Cuma cara meresponnya tuh bukan dengan mendramatisir dan membuat itu berlarut-larut dan nggak berhenti kayak gitu. Gimana ya jelasinnya? Soalnya kita nggak pernah diajarin etika bersosial media dan kawan-kawannya. Misal kita benar-benar kita mau update status, kita tuh harusnya udah siap sama kemungkinan ada orang yang lihat dan mengkritisi dengan negatif, merespon dengan sebaliknya, memarahi kita. Maksudnya banyak kemungkinan tuh bisa terjadi setelah kita mengupload status atau menceritakan sesuatu hal, apalagi terkait sama masalah kita. Jadi itu sebenarnya perlu kita pertimbangkan juga kalau mau kita upload di sosial media. Amannya sih kita justru cerita atau berbagi sama orang yang kita percaya sih. Kalau misalnya nggak ada ya
Ya mungkin bisa nulis-nulis sendiri atau misalnya kalau sekarang sih udah enak ya Kak, ada layanan dari Bihome, ada Mancur, curhat gampang tuh. Nah, itu, Wow, bridging yang sangat halus. yeay. Iya, nah itu tadi teman-teman sekarang, ya karena sekarang itu bintang kayak nemuin teman untuk ngobrol, sharing tentang masalah kita itu susah karena kadang kita Parah, parah, kita emang parah, punya parah. teman, kita punya teman banyak nih, tapi kayak mau cerita ke mereka itu kayak risih, ini ngeganggu mereka nggak sih, ini bakalan jadi beban nggak sih buat mereka, bahkan kadang ngobrol sama orang yang baru kita kenal atau yang nggak kita kenal di dunia nyata itu lebih enak, lebih menenangkan, ya nggak sih? Berarti kalau gitu diralat sih Kak. Bukan kita punya teman, tapi kita punya daftar teman. Kita punya daftar teman, gimana tuh daftar teman tuh? Ya cuma sekedar daftar aja yang cuma kita tahu Oh, oh dia ini, dan ya cuma itu ya bukan teman kita gitu kayak iya ya, benar-benar. ya Nah, begitulah. ya begitulah teman-teman dunia ini emang ya kayak gitu. Ya, bentar, gue cuman mau highlight nih. Hmm, Teman-teman kalau nggak punya teman cerita, tolong banget kesedihannya jangan ditampung sendiri, jangan dinikmati sendiri. Karena di setuju, Bihome setuju, itu setuju. sekarang ada yang namanya mancur atau teman curhat. Teman-teman bisa curhat di sana sebebas mungkin. Dan yang melayani di sana itu siapa Kak Bintang? Oh tentu aja dari teman-teman sebaya yang mereka udah terlatih dan nggak mungkin judge apa ya, nggak mungkin ngejudge apapun yang kalian rasain. Kayak misalnya kalian lagi ngerasa kayak gimana, misal kalian cerita ke teman-teman kalian sekarang pada ngatain lebay lah, berlebihan, ngapain sih menye-menye, nggak akan ada Nah, solusinya kalau gitu. Tapi kalau di Mancur nggak bakal ada sih kayak gitu. karena mereka punya ilmunya, karena mereka ini datang dari mahasiswa-mahasiswi yang mempelajari tentang ilmu-ilmu tersebut. Iya Gitu. bener Nah, banget. kalau mau curhat di Mancur gimana coba Kak Bintang? Kalau mau curhat di Mancur gampang banget, tinggal buka aja di Instagram di home, Mm-mm. klik link di bio-nya, terus klik ada tulisan Mancur. Kalau enggak boleh buka di Twitter, kita udah pin chat di Twitter, di atas itu ada link untuk langsung chat ke WhatsApp bisnis dari Bihome untuk registrasi Mancur. Nah, pokoknya gitu teman-teman. Pokoknya jangan sedih sendirian. Sedih sendirian itu nggak asik. Kita harus sedih sama-sama. Oke, back to topic. Tadi Oke, kita dari Bihome udah sempat buka buka apa ya? Buka sharing apa? session di Sharing Twitter session. ya. Kita minta teman-teman untuk sedikit berbagi gimana sih mereka itu dalam tumbuh kembangnya menjadi anak broken home, dan udah ada beberapa email yang masuk, mungkin bakalan kita bacain ya Kak Bintang ya. Boleh, 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 boleh. Coba. Siap. Lanjut. Yang bacain aku atau kamu kok nih? Kak Bintang aja deh. Kita Oke, abis itu kita respon ya Kak Bintang ya. oke, oke. Oke, jadi ada satu email dari followers Bihome. Selamat pagi, Kak. Bintang, Aku, sorry oke? Bintang. Ini kayak kita lagi reaction video YouTube gitu loh. Oke, Iya, oke. iya Berarti nggak ntar sih? kalau Kita kalau misalnya tiba-tiba ada kalimat yang mencengangkan, kayak kita bisa berhenti tiba-tiba gitu ya. Oke. kayak gitu-gitu. Oke. Oke, ini karena kirimnya dari email, berarti dia minta privasi nggak disebutin namanya ya. Oke. Intinya salah satu Oke, teman aku, Bihom lah. ya. Selamat pagi, Kak. Aku ingin bercerita pengalamanku tumbuh menjadi anak broken home. Saat aku berumur 5 tahun, dia udah dari 5 tahun. Kedua orang Oke. tuaku sering bertengkar, dan aku yang selalu jadi korban. Kedua orang tuaku sering main tangan. Suatu hari, ibuku kesal dengan bapak. Lalu beliau melampiaskan kepadaku dengan memasukkan kepalaku ke dalam bak mandi. Sehingga aku memohon ampun, tapi tidak dihiraukan. Tapi syukur aku masih diberi hidup sampai sekarang karena waktu itu ditolong oleh kakek dan nenekku. Hingga Oh akhirnya my kedua god. orang tuaku bercerai. Bentar, 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 bentar. Jadi dia di rumah tuh mengalami kekerasan sama orang Kak, tuanya, terutama sama bapaknya ya di sini. iya sama bapaknya. Karena perdebatan antara mama dan bapaknya kemudian dilampiasin ke anak. Ya, ya, ya. Nah, Sering ini nih banget yang sih anak jadi korban anak pelampiasan. jadi korban pelampiasan. Oke, jadi si teman kita ini di Hmm. rumah dia jadi korban pelampiasan dari ibu dan bapaknya. Tapi di sini syukurnya dia tertolong dengan keberadaan kakek dan neneknya sih, Kak. Karena ada pihak lain ya di rumah itu ya. Ya soalnya biasanya tuh kakek sama nenek emang lebih peduli sama cucunya nggak sih?
Apalagi Iya, kalau masih apalagi kalau kecil. cucu pertama. Bener-bener Setuju. disayang. Nah, aku lanjut Tapi nih. kayak tapi ngeri juga Eh, ya kalau kayak hmm, gitu. Oke, lanjut. iya sih. Tapi ngomong-ngomong, ini kan ada kekerasan nih Kak. Kita juga Hmm. dari Biom lagi ini kan apa? Lagi coba usaha untuk membantu teman-teman menyelesaikan masalah ini. Kita lagi coba mengembangkan juga. Adalah nanti semoga aja minta doanya teman-teman supaya kita bisa segera menghasilkan layanan baru untuk menyelesaikan masalah teman-teman semua. Oke, Yang aku lanjut masalah-masalah baca nih berat Kak. kayak gini ya. Ya, Oke, lanjut. jadi setelah si teman kita ini ditolong sama kakek dan neneknya, pada akhirnya orang tuanya bercerai. Ibu menikah lagi, begitupun bapak. Aku tinggal dengan kakek dan nenekku. Oke. Istri bapak yang katanya pengganti ibu tidak perhatian padaku. Dia selalu marah jika bapak memberi uang kepadaku. Istri bapak tidak setuju jika aku kuliah karena jatah bulanan yang diberikan padanya akan berkurang. Sehingga bapak harus diam-diam memberikan uang padaku. Wow. Ini Bentar, kira-kira ini kalau kalau jadiin sinetron judulnya apa nih? apa ya? Asap seorang ibu tiri. Emang hidup ini tapi BTW sinetron-sinetron itu Mm-mm. diadaptasi dari kehidupan nyata. Iya, 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 iya. Ya, kadang Soalnya nggak kayak mungkin kalau mereka bikin kayak gitu, nggak ada risetnya, nggak mungkin sih. kadang kalau kita nonton FTV apalagi kayak film-film yang di Indosiar itu, kok ada ya kayak gini ya, kamu kayak gini. Tapi beneran ada di dunia nyata kayak gitu. Nah, kayak ini nih. Tapi semoga enggak Ibunya sendiri. tapi semoga enggak semakin memperburuk stigma ibu tiri karena Yes, ada kok yes, ibu yes. tiri yang baik. Ya. Lanjut, Bin. Oke, jadi tadi gara-gara ibu tirinya bersikap negatif itu, si bapak harus diam-diam memberi uang. Nah, gara-gara itu si teman kita ini lost kontak sama ibuku selama bertahun-tahun. Karena ibuku tinggal di Malaysia dan menikah di sana. Oh, nikahnya di Malaysia, Kak. Ibunya di luar. Kemudian mempunyai 2 anak. Bapakku juga mempunyai 2 anak dengan istri barunya, sehingga aku tidak diperhatikan lagi. Dan sekarang bapakku malah dekat dengan wanita lain. Dalam tanda kutip bisa disebut pelakor. Yang paling parah, pernah diajak main ke rumah kakek nenekku. Waduh, 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 Wah. waduh. Jadi Kok nambah melebar nih? mamanya udah nikah, papanya udah nikah lagi, tapi papanya selingkuh lagi. Aduh, beneran kayak sinetron banget ya hidupnya, tapi beneran nyata. Lanjut lagi, Bin. Aduh, emang ya ini nih yang dihadapi oleh seorang anak broken home dalam kehidupannya. Bener-bener kalau ini nih benar-benar sebagai korban kali ya, Bintang ya. Iya sih. Dan coba kadang kalau deh, kita ada di posisi itu pasti bingung banget sih kita harus ngapain. Itu wajar banget sih. Kita bingung banget, tapi dia sampai hari ini masih bisa bertahan. Iya, keren banget. Ha. Aku lanjutin baca ya. Si pelakor juga sering memberi makanan. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Kak. Aku nggak pengen bapak nikah lagi dengan pelakor itu. Aku bingung mau cerita ke siapa. Kalau cerita ke teman, aku takut dibully. Aku selalu berpikir untuk keluar kuliah dan kerja saja agar bisa hidup mandiri. Terima kasih ya, Kak. Setidaknya aku punya tempat berbagi cerita di sini. Yeay. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada saat ini, terima kasih udah bertahan dan berjuang sejauh ini. Jangan khawatir, Bihome selalu tempat berpulang yang aman dan nyaman untuk kamu. Dan kalau kamu mau cerita kamu direspon lebih dalam lagi, kalau kamu pengen punya teman ngobrol, ingat di Bihome ada yang namanya layanan mancur atau teman curhat. Iya, bener banget. Soalnya kalau kita ngerespon di podcast ini kan kita terbatas waktu dan kita cuma bisa bacain beberapa pesan atau email aja. Jadi kurang dalam gitu ngeresponnya. Nah, cuma gimana tuh Kak tadi kalau misalnya Kak Moko ada di posisi si anak ini nih, kira-kira yang kamu lakuin atau yang kamu rasain kayak gimana? Terluka pasti, sedih pasti. Terus kalau gue ada di posisi itu, kayaknya gue nggak bakalan tahu deh bakalan ngapain, mesti gimana, karena kayak
Mama papa udah masing-masing sama kehidupannya. Kayak gue bener-bener sendiri nih, gue cuman sama kakek dan nenekku. Dan dia juga tadi nggak ceritain kan di situ apakah mamanya masih support finansialnya dia, bapaknya masih support finansialnya dia. Nah kalau gue dulu kebetulan masih ditemani sama kakakku, jadi ya gue nggak ngerasain yang benar-benar sendirian. Tapi kalau aku di posisinya dia, aduh kayaknya nggak tahu deh gue ngapain. Tapi dia hebat ya, sih, bisa bertahan dan untungnya berjuang. nih ada ya satu hebat pasti hebat banget sih, soalnya ini kan masalah yang udah masuk ke kategori masalah yang langka. Dia kayak ada variasinya lagi gitu, beda dari yang beda. Cuma untungnya di sini ada si kakek sama nenek yang support si teman kita ini sih. Jadi mungkin kalau misalnya kakek sama nenek masih sehat-sehat ya, mungkin kamu bisa apa ya? Mungkin lebih terbuka, lebih cerita lagi sama kakek nenek, dalam artian sebagai wujud terima kasih kamu juga sama kakek sama nenek yang udah selalu terus ada juga buat selain kamu. itu mungkin iya bener banget, soalnya itu sih yang banyak apa ya, yang nggak dimiliki sama banyak orang belakangan ini, kayak orang yang selalu ada, orang yang selalu dengerin, yang mau dengerin, respon dengan baik. Yes, bener banget. Susah banget sih. Susah banget. Meskipun di sekitar kita itu ramai banget, meskipun kita punya banyak teman, enggak. Manusia ke rata-rata, bukan rata-rata sih, manusia kebanyakan nggak punya yang namanya support system. Dan kita harus pintar-pintar nyari support system sih. Nah, iya. Ngomong-ngomong tentang support system nih, tadi kan teman kita bilang kalau dia sebenarnya pengen cerita masalah ini ke temannya, tapi dia takut dibully. Nah, kalau kamu sendiri waktu dulu mengalami masalah ini tuh merasakan hal yang sama nggak sih, pengen cerita ke teman tapi nggak tahu harus cerita ke teman yang mana dan gimana? Nah, yes banget itu. Gue pernah ada di posisi itu, teman-teman. Nah, makanya asal muasalnya Bihome itu dulu adalah akun anonim. Karena gue nggak tahu mau cerita ke siapa, mau sharing masalah aku kemana, makanya aku bikin sebuah akun anonim di Twitter. Waktu itu username-nya Broken Home 2. Nah, di situ tuh gue keluarin unek-unekku semua. Jadi emosi negatif tetap rilis kan, tetap keluar. Tapi selain itu dulu gue juga punya teman kenal dari sosial media, dan mereka itu jadi support systemku. Ada 2 orang, terus usianya lebih di atas dari gue kenalnya dari sosial media. Dan uniknya sampai sekarang gue masih berhubungan baik dengan mereka. Jadi itu kayak dari tahun 2012 atau 2013 sampai sekarang. Jadi mereka tetap support aku, itu kayak jadi jangan sungkan lo nyari teman di sosial media. Dan udah ketemu juga, jadi seru banget deh hidup. Ya, menarik banget sih. Mungkin bisa jadi tips buat teman-teman juga buat cari teman yang entah lebih tua secara usia atau secara pengalaman, itu bisa banget jadi support system kalian sih. Tapi gue ingetin sih, hati-hati. Soalnya kita nggak tahu sosial media ini ada banyak kejahatan. Pokoknya kenal baik-baik orangnya. Kalau gue kemarin kebetulan satu lokasi, jadi bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa sharing. Tapi bertahun-tahun sih baru ketemunya, tapi pas ketemunya juga seru banget ngobrolnya. Dan kebayang nggak sih ketemu di sosial media, abis itu sampai sekarang masih berkomunikasi dengan baik. Salah satu pengalamanku berkenalan di sosial media itu kayak gitu. Ya cuma kadang orang-orang yang kayak gitu tuh nggak nyangka dan nggak tentu sih kita entah ketemu di sosial media atau enggak. Cuma kalau pengalamanku sendiri, bahkan kalau saat aku pernah coba cerita waktu aku ada di posisi itu ya, lagi terpuruk, aku pernah coba cerita ke orang yang ada di sekitarku, justru responnya tuh, satu, dia ngerespon dengan tidak baik, dan kedua yang bikin netizen geleng-geleng, dia justru nyebarin ceritanya, Kak. Aduh, yang kayak gini nih perlu diberantas. Nah ini nih yang kadang membuat kita nggak nyaman untuk sharing ke orang yang kita kenal. Makanya tadi gue bilang, sharing ke orang yang nggak kita kenal itu kadang kita udah lega, menenangkan. Abis itu mereka mau sebarin kemanapun, nggak, orang yang ini kan nggak kenal kita juga, jadi ya santai-santai aja. Emang
Dunia ini emang rumit banget untuk dipahami, Bintang. Ya, ya. Kayak kita makan junk food gitu. Mungkin awalnya kita ngerasanya enak, kenyang, cuma habis itu Nah, kita sakit. iya benar. Ya, junk food itu membunuh. Jadi jangan terlalu banyak. Maksudnya? Oke, Kak. Oke, apalagi nih? Nah, kalau dari gue sih mungkin closing kali ya. Closing ya? Udah mau closing ya? Hmm, boleh sih. Mungkin ada masih 2-3 menit lagi, Bu. Nggak apa-apa. Kalau dari gue sih mungkin buat teman-teman yang kebetulan mendengarkan podcast ini dan kebetulan relate sama topik dari podcast ini, apapun situasimu hari ini, esok akan baik-baik aja. Dijalani aja, dinikmati prosesnya. Karena segalanya Iya, akan benar segera banget. pulih. Nah, Iya. Ya termasuk kondisi sekarang juga semoga segera pulih, semoga bisa cepat iya, membaik aduh, lagi. pusing bener ini sama Ini kangen banget ya dunia, beraktivitas. sama manusia, sama aduh. Oke, Ya, ya. mungkin buat teman-teman yang dengerin, mungkin dari Kak Bintang ada closing statement gitu. Closing statement. Aduh, kayak lagi lomba debat gitu diminta closing Iya, statement. iya, Cuma closing kan kalau statement. dari Kak Mauka tadi udah dari sudut pandang yang agak apa ya? Yang mengajak kita untuk positif. Mungkin aku ambil sudut pandang yang lain. Mungkin gini, kalau misalnya aku kasih, ini aku sukanya mainnya analogi ya. Aku main Oke. contoh-contoh gitu, jadi kita lebih gampang memahaminya. Tadi kan udah pakai kura-kura nih. Sekarang aku pakai contoh macet. Macet, oke. Kalau misalnya kita lagi naik mobil, kita lagi butuh buru-buru, kejebak di tengah jalan, macet banget, nggak bisa gerak, pasti rasanya kita emosi, kita marah, bawaannya pengen klakson-klakson terus. Nah, Tapi di sisi yang lain, kalau misalnya di momen yang sama, kita posisinya lagi dinner, kita lagi makan malam sama pasangan kita di di restoran di lantai 23 di atas tower, kita ngelihat jalanan yang macet itu jadi kayak cahaya-cahaya yang apa ya, yang wah indah banget jalanan. Jadi maksud aku gini, apa, kadang kita perlu coba menarik diri dari masalah yang sedang kita alami untuk tahu gitu kira-kira apa sih yang mau disampaikan di sini gitu. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari pengalaman itu. Jadi kita fokusnya nggak sama hal-hal yang negatif terus, tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk bisa lebih positif dan lebih baik untuk diri kita sendiri ke depannya. oke, poinnya adalah menarik diri dari masalah dan nggak fokus sama Ya, masalah itu. iya, Jadi kita fokusnya kemana? tapi Ke hal-hal yang fokus mungkin apa yang bisa dampak positifnya lah dari masalah itu kali ya. ya mungkin apa ya? Cuma masalah fokus apa ya? Fokus tuh butuh dilatih sih Kak. Kayak kalau misalnya kita sehari-hari terbiasa fokus sama ngelihat hal-hal yang negatif, pasti susah banget untuk kita ngelihat hal yang positif sedikit aja. Bener. Itu susah banget. Jadi ya anggap aja itu jadi latihan kita untuk pelan-pelan belajar melihat kalau hidup tuh nggak seutuhnya negatif kok. Adalah dikit-dikit positifnya. Pasti ada hal positif. Meskipun kita banyak banget berjuta-juta masalah sama kita, pasti ada hal positif dari masalah-masalah tersebut. Iya, yes, benar banget. Yes. Oke, mungkin episode keempat berakhir di sini. Buat teman-teman, jangan lupa selalu dengarkan podcast Rumah Kedua setiap hari Sabtu jam 7 malam di Spotify dan di YouTube-nya Be Home. Bye, sampai jumpa di episode selanjutnya.